إذني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مبتهل يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وعربة الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء الصالحين والمصنفين المخلصين خصوصا إلى شاه حمام زاده نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاور الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. الحمد لله الحمد رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk mengkaji tafsir surah Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zadah rahimahullah ta'ala. Kita sampai ayat ke-59 yang megang kitab halaman 62. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazulan misao sapa sira kabeh al yauma ing dina iki ayyuhal mujrimun wong kang dosa berpisahlah kalian pada hari ini wahai orang-orang pendosa wahai para pendosa. Qala Muqatil berkata Imam Muqatil i'tazilu al yaum minas salihin. Maksudnya itu adalah i'tazilu pisahlah kalian orang-orang yang dosa al-yaum pada hari ini minas salihin dari servernya orang-orang soleh, dari kumpulannya orang-orang yang soleh. Nah ini nanti dikatakan Allah Ta'ala semacam itu, orang pendosa kamu pisah sama orang soleh. Waqala Abu Aliyah waqala Abul Aliyah berkata Imam Abu Aliyah tamayyazu saling berpisah. Waqala As-Siddi kunu ala haddatin. Imam As-Sadi berkata kunu ala haddah had. Jadilah kamu satu barisan atau had apa had itu batasan. Waqala Az-Zujaj infaridu minal mu'minin. Sama artinya. Berpisahlah kalian dari kumpulannya orang-orang mukmin. Wa qala ad-Dhahhak, Imam ad-Dhahhak berkata, "Anna likulli kafir." Itu yang tadi disebutkan, kola niku pendapati para ulama nggih.
Maksudnya itu kalau menurut Imam Muqatil bilang maksud ayat ini pisahlah kamu dengan dari orang-orang soleh. Ya, kalau katanya Abu Aliyah tamayyazu, saling berpisahlah kalian. Kalau Imam As-Sadi mengatakan kunu ala haddatin. Ya, jadilah kamu terbatas. Ya. Dan seterusnya. Nah, Imam Ad-Dhahhak mengatakan anna likulli kafir baitan. Sungguh bagi setiap orang kafir itu baitan, ada rumah. Orang kafir nanti di akhirat juga punya rumah. Finnar, tapi rumahnya di dalam neraka. Fayadkhulu dzalikal bait. Maka kemudian orang kafir tadi itu masuk ke rumah tersebut. Wa yardamu babuhu binnar. Dan pintunya ditutup. Ya. Wa yardamu babuhu binnar. Pintunya ditutup dengan api. Fayakununa fihi abadah. Maka adalah mereka kemudian di sana fihi abadal abadi, di dalam neraka selamanya, atau di rumah yang di neraka tadi itu selamanya. La yara ahadan, la yara, tidak dapat melihat orang kafir tadi itu tersebut ahadan kepada orang lain. Wala yura, dan dia juga tidak dilihat orang lain, dilupakan. Ya. Yakni maksudnya adalah yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayyuhal mujrimun, orang-orang pendosa, kuntum fid dunya ma'as shalihin, dulu waktu kamu di dunia masih bisa sama orang soleh. Wa kadzalika fil qabri, begitu juga di kuburan, bisa jadi kamu masih ya sama orang-orang soleh, karena di kuburan itu kan sesama ahli kubur, tetanggaan, bisa ngobrol Pak. Kadang satunya dapat kiriman doa dari keluarganya, dari orang yang masih hidup, yang satunya nggak dapat. Ditanyain gitu. Jadi masih bisa kumpul di alam kubur. Wal qiyamah, ya, dan ketika kiamat. Fal'an, maka sekarang tafarraqu minas sholihin, pisahlah kalian orang-orang yang dosa, para pendosa, minas sholihin, dari servernya orang-orang soleh. Kenapa? Li'anna masirakum annar, karena tempat kembali kalian itu adalah neraka. Wa masirahum al jannah, dan tempat kembalinya orang-orang soleh tadi niku adalah surga. Fala tarawnahum abada, maka kemudian ya dikatakan juga fala tarawnahum, kamu orang pendosa tidak bakal melihat orang-orang soleh tadi abadan, selamanya. Gitu nggih. Ya, teringat beberapa ayat yang kemarin sebelumnya dikatakan, nanti kalau seumpama ada yang masuk surga, kita lah insyaallah masuk surga. Lah kok ada saudaranya masuk ke neraka? Nah, kita niki ya salah satu makna dalam ayat fi sugulin, apa ayatnya tuh? Fi sugulin fakihun, ya. Dijelaskan para ulama niku salah satunya adalah kita itu lupa sama mereka. Sama Allah dibuat lupa. Kenapa? Karena kalau dikasih ingatan, lu mana saudaraku yang ini? Lu mana tetanggaku yang ini? Ternyata di neraka, nanti malah buat dia sedih. Nah, jadi apa namanya tadi di sini dikatakan la tarawnahum abada. Kamu begitu masuk neraka ini la tarawnahum abada, kamu tidak bisa melihat orang-orang soleh yang ada di surga tadi niku. Kafar kituyur minal jarot, seperti berpisahnya burung-burung dan belalang. Ya, burung-burung itu kan makannya belalang. Jadi belalang nggak mungkin deket-deket sama burung, mesti lari. Ya, fayafruqus shadiq minal asdiqa, seorang teman akan berpisah dari teman-temannya. Dulu waktu di dunia dia satu band, satu kampus, satu kelas, satu kampung. Nah, di neraka, di akhirat, kalau surga ya surga, neraka, nggak bakal ketemu. Gitu. Ya. Kemudian siapa lagi yang pisah? Wal aba minal aulad, orang tua dari anaknya pisah. Ya,
Orang tuanya soleh, anaknya kok kurang ajar, pisah. Wazauj minaz zaujah, suami pisah dari istrinya. Kalau tidak satu server, satunya neraka, satunya surga, pisah. Wal akh minal akh, satu saudara dengan saudara yang lain, pisah juga. Nah, ini pisah semua. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa itu? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nanti di akhirat ya, yauma yafirul mar'u min akhihi, seseorang itu lari dari saudaranya, melayu, gak kenal lah kau. Wa sahibatihi wa bani, dan seterusnya. Teman juga ya lari, anak juga ya lari. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semuanya sibuk dengan diri sendiri, karena khawatir dengan dirinya sendiri, takut gak selamat. Jadi semuanya pisah. Falamma ra'au hadhil hala, maka ketika orang-orang kafir tersebut, ahli neraka tersebut melihat kondisi ini, bakau, maka mereka semua pada nangis. Wa tadarru, ketakutan, tadarru. Wa qalu wa aila wa hasarata, kemudian mereka juga mengatakan, aduh celaka saya, aduh ruginya saya, aduh nelongsonya saya. Gitu katanya orang kafir yang masuk neraka tadi. Sumayaquluna, kemudian mereka berkata, ya ayyuhaz zabaniyah, wahai malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ini malaikat yang di neraka nih, anak buahnya malaikat Malik. Amhiluna hatta nara wa yuda'u ba'duna ba'dan. Malaikat zabaniyah, izinkan kami sebentar saja untuk saling pamit. Ba'duna ba'dun, ya, sebagian dari kami dengan bagian yang lain. Fa'dununa lahum biidznillah, maka kemudian mereka diizinkan, para malaikat mengizinkan dengan izinnya Allah Ta'ala. Fayad'u ba'duhum wajahu ala wajhi ba'din, ya, sebagian wajah mereka diletakkan di atas sebagian wajah yang lain, saling berpelukan. Wa ba'duhum yad'u yadayhi ala unuki ba'din, sebagiannya juga meletakkan kedua tangannya di atas lehernya sebagian yang lainnya, berpelukanlah. Summa yabkuna arba'ina sanah, kemudian mereka menangis selama 40 tahun. Nah, itu 40 tahun. Ustadz umurnya berapa Ustadz? 24. Baru 24 ya. Bapak bayangkan sampai dari lahir sampai sekarang nangis terus. Nah, apa gak capek ini 40 tahun. Dan ini 40 tahunnya akhirat, bukan dunia. Nangis 40 tahun dalam kondisi seperti itu. Wa fi waqtin yakununa la yaqilun, pada satu waktu mereka ini kehilangan akal. Saking sedihnya, saking bingungnya, mereka kehilangan akal. Wa fi waqtin, dan pada satu waktu taji'u quluhum ala ru'usihim, akal mereka kembali. Tadinya gendeng terus balik mani, digiji lah. Saking karena gak kuat memikirkan apa yang akan dihadapi nanti ini setelah berpisah, gak kumpul lagi. Ya. Wa ba'da dzalika yunadi al-munadi, dan setelah itu ada seruan dari penyeru. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, setelah kondisi itu barulah Allah Ta'ala mengatakan wamtazu, pisahlah kalian semua, al yauma, pada hari ini, ayyuhal mujrimun, hei orang-orang yang berdosa. Niku maksudnya, maksud dari ayat tadi niku ini menceritakan kondisi ini. Fa ahlun nar, ketika sudah ada suara itu, fa ahlun nar, maka penduduk neraka, yadhhabuna ila tariqil yusra, mereka pergi ke jalan yang kiri, sebelah kiri, ai ila tariqi jahannam, maksudnya adalah jalan on the way to neraka jahannam.
Wa ahlul jannah ila tariqil yumna. Adapun penduduk surga ini di jalan sebelah kanan. Ai ila tariqil jannah. Maksudnya adalah jalan yang menuju ke surga. Wa ruya fil asar, juga diriwayatkan dalam beberapa asar. Anna ahlan nar yakununa thalathata asnaf. Sesungguhnya penduduk neraka itu terdiri dari 3 server, 3 kelompok. Yang pertama syuyukhun, wong tuwek, wong sepuh. Wasyubbanun, kemudian para pemuda. Wanisaun, dan perempuan. Dibagi 3 nih. Wafil qidam, di bagian depan yadhhabu syuyukh, berangkat orang-orang tua, orang-orang sepuh tadi niku. Yang bagian depan sing tuwek-tuwek. Summa syubban, kemudian para pemuda. Summa nisa, kemudian para perempuan. Fatakhuduz zabaniyah ar-rijal bilihahim. Kemudian malaikat zabaniyah niki mengambil napa? Jenggotnya para lelaki, ditarik. Jadi perjalanan ke neraka sambil ditarik jenggotnya. Wan nisa, adapun yang perempuan, bi ghadarihinna, ditarik apanya? Rambut, ikatan rambutnya, kelabangnya. Kan perempuan rambutnya panjang, itu di kelabang atau diikat, itu ditarik sama malaikat untuk menuju ke neraka. Falamma qarabu ila jahannam, maka ketika ahli neraka tadi itu sudah dekat ke neraka Jahannam, yaquluna, mereka berkata lizabaniyah, kepada malaikat zabaniyah, amhuluna hatta nabki ala anfusina sa'atan. Malaikat zabaniyah, izinkan kami untuk menangis 1 jam saja. Nabki ala anfusina, menangisi diri kami 1 jam saja, izinkan sebentar saja kami menangisi diri kami, menyesal. Ya, awakmu kok koyok ngene sih, awak gitu. Menangisi diri sendiri, menyesal. Ya, fayu'dzanu lahum, maka kemudian diizinkan bagi mereka. Fayabkununa bukaan syadidan, maka kemudian mereka ini ahli neraka menangis dengan tangisan yang dahsyat. Bihaitsu tajri safina fi dumuihim, ya, sehingga seolah-olah saking menangisnya nih nggih, tajri as-safina fi dumuihim, sampai-sampai kapal itu bisa mengalir, ya, di atas air mata mereka saking banyaknya. Summa ja'al khitab, kemudian datang khitab. Ya, khitab niku orang kedua kalau dalam mukhatab. Jadi ketika saya ngomong sama sampean posisinya sebagai mukhatab. Ada suara niki. Apa suaranya? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad, bukankah aku telah memperjanjikan kepadamu, ilaikum, kepadamu, ya bani Adam, anak turun Nabi Adam, bukankah aku telah janjikan kepadamu, ya, manusia, perjanjiannya apa? Allah ta'budu syaitan, hendaknya kamu jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, itu adalah aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Yakni maksudnya adalah alam amarakum ya bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kamu bani Adam, Allah tatabi'u syaitan, hendaknya kamu jangan mengikuti syaitan, ya, fi ma'siyatillahi ta'ala, untuk bermaksiat kepada
Allah Ta'ala. Namanya setan itu pasti mengajak kejelekan. Namanya setan itu pasti mengajak ke yang enggak benar, kemaksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Wala ta'malu biqauli syaitan. Dan aku juga sudah bilang ke kamu, la ta'malu, janganlah kamu mengamalkan, janganlah kamu mengerjakan biqauli syaitan, ucapannya setan. Fa inna adawatahu lakum zahiratun wa bayyinatun. Karena sungguh permusuhannya setan dengan kalian itu zahira wa bayyinah, itu sangat amat jelas sekali, gitu loh. Nah, setan itu apa sih setan? Setan dalam Al-Quran ada kalanya dia berbicara tentang sifat, ada kalanya dia berbicara tentang makhluk. Jadi ada yang namanya iblis, ada yang namanya jin, ada yang namanya syaitan. Nah, itu dilihat dulu konteksnya, ngomongnya apa dulu. Kalau bercerita tentang ketika Nabi Adam diprotes, ya, diciptakan sama Allah Ta'ala, kemudian ada iblis yang protes. Nah, itu iblis yang makhluk, itu bukan sifat, memang makhluk. Wa kana minal jin. Dan iblis ini golongannya dari bangsa jin, ya, diciptakan dari api. Bahkan ada yang mengatakan dulu niki gurunya malaikat. Iblis pinter, Pak. Ya, jadi kan iblis niku, karena arti iblis itu ba'id min rahmatillah, itu artinya jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau jin itu juga ya makhluk, namanya jin. Jin itu artinya yang tersembunyi, Pak. Makanya yang mempunyai akar kata dengan jin itu ya sesuatu yang tersembunyi. Jinnun, makhluk yang tersembunyi, kita gak lihat. Janin, nah, itu ya juga gak terlihat tuh, di dalam masih janin di perut gak kelihatan. Jannatun, surga, gak lihat toh. Nah, jin itu juga makhluk. Nah, kalau syaitan bisa jadi bisa jadi dia makhluk, bisa jadi setan. Ya, bisa jadi sifat. Makanya minal jinnati wan nas, bisa jadi ya menungso ya setan bisa kalau memang kurang ajar. Ya. Dia gak benar, dia mujrimun, dia pendosa, ya berarti setan. Memprovokasi orang untuk melakukan hal yang benar, gak benar, berarti dia setan, sifatnya setan. Nah, yang ini bisa jadi dari kalangan jin, juga dari kalangan manusia. Jadi kalau ada orang manusia kok ngajak sampean gak benar, ya itu setan nih. Nah, kata Allah Ta'ala, la tattabi'u syaitan, ojo ngikuti langkah setan. Ya, fa inna aduwatahu lakum zahira wa bayyinah. Karena permusuhannya setan dengan kamu ini sangat amat jelas sekali. Ya, makanya dalam surah An-Nas niku dikatakan apa yuwaswisu fi sudurin nas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana membikin kamu was-was, yuwaswis, ya, membikin was-was di dalam dadamu, fi sudurin nas, di dalam adanya manusia. Siapa itu? Minal jinnati wan nas, kadangkala dari jin, kadangkala dari setan. Nah, artinya apa? Yang diserang adalah kondisi psikologinya. Kondisi psikologinya. Dalam surah Al-A'raf ayat 201, 202. Niku dikasih Allah Ta'ala menjelaskan piye sih carane bentuk gangguannya setan dan cara menyembuhkannya itu. Dikatakan innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqau, sungguh orang-orang yang bertakwa tersebut. Kiai lah, wis kiai kan orang bertakwa yang dibilang kan. Sungguh orang-orang yang bertakwa tersebut. Idza massahum ta'ifun, apabila mereka orang-orang bertakwa tersebut massahum ta'ifun, dia terkena gangguannya namanya ta'ifun,
Dan ta'ifun ini datangnya dari minasyaiton, dari setan. Apa itu ta'ifun? Ya, kalau yang saya baca mayoritas ulama mengatakan ta'ifun itu adalah was-was. Berarti psikologi nih gitu. Ada ulama yang mengatakan al-ghadab, marah. Ada ulama yang mengatakan al-huzn, sedih, khauf, takut dan sebagainya. Yang pasti para ulama niki menjelaskan apa? Ya psikologis. Nah, jadi masih kiai ya iso kena penyakit ini. Makanya ayatnya innalladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa tersebut. Kalau terkena gangguan taif dari setan, ya, gangguan emosi, kudu ngampleng kiai lah ngamuk aja lah akeh sih. Ya. Tadzakaru, apa yang harus dilakukan orang bertakwa tersebut? Ini tadi jenis gangguannya, maka harusnya apa yang dilakukan? Tadzakaru, zikir, iling. Nah, kalau sudah iling fa idzahum mubsirun, maka mereka akan menjadi sadar, akan menjadi sembuh. Apakah kalau sembuh sadar selesai urusan? Enggak. Ayat selanjutnya wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yubsirun. Katanya Allah Taala wa ikhwanuhum, dan teman-temannya setan. Yamuddunahum apa ya muddu? Modotno apa ya? Memperpanjang atau mengupgrade. Yamuddunahum fil ghayyi, teman-temannya setan meneruskan gangguan setan tadi itu. Nah, yang menarik, teman-temannya setan ini siapa? Katanya Imam Nawawi Banten nih dalam tafsirnya Marah Labid li Kashfi Ma'na Quran Majid, dikatakan hum minal ins, mereka itu dari kalangan manusia. Yang pertama tadi yang mengganggu orang-orang bertakwa niku setan tenanan, ya jin niku dibisik-bisiki. Dibisik-bisiki supaya malos. Gimana lah caranya ya? Kan bisa jadi minal apa al-khannas. Al-khannas niku, Pak. Sampeyan juga pasti pernah ngalami al-khannas niku. Al-khannas niku bisik-bisik yang sangat tersembunyi dari diri kita sendiri. Bahkan kadang kita sendiri tidak menyadari. Ini al-khannas. Nah, tadinya setannya turun tangan langsung ganggu orang bertakwa tersebut. Kok zikir, kok eling. Ya sudah, gak berhasil. Tapi kemudian temannya setan dari kalangan manusia, yamuddunahum fil ghayyi, neruskan perjuangannya setan tadi niku. Siapa? Ya manusia. Nah, kalau divisualisasikan, ya bisa pasangannya, bisa suaminya, bisa istrinya, bisa tetangganya, bisa saudaranya. Ya, tadinya ya orang bertakwa niki dibisi sama setan tentang kelakuannya seseorang lah. Habis itu istighfar, astagfirullahaladzim, kok oleh aku koyo ngono. Teko tok nih. Aku ketemu wong iku mung gablek iku. Akhirnya terprovokasi lagi. Nah, godaannya semacam ini katanya Allah Taala summa la yuksirun. Gak bakal berhenti. Dengan kata lain, ya akan ada terus. Muter, setannya ganggu, kita zikir gak berhasil, manusianya untuk meneruskan. Nah, gitu terus. Tapi yang pasti Allah Ta'ala sudah ngasih resep untuk menghadapi gangguan semacam ini. Apa itu? Iling atau zikir. Ya, niku nggih. Ya, kadang orang kayak gitu perlu diingatkan. Kenapa? Karena kalau sudah kena gangguan psikis, Pak, emosi, kalau sudah kelewat batas, ini susah dikasih tahu, susah sembuhnya. Bukan nggak bisa, ini susah dikasih tahu, susah sembuhnya. Bukan nggak bisa, susah. Dan ini sudah terjadi pada zamannya Nabi. Suatu saat, ini dalam hadis Bukhari, ada sahabat namanya sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu. Dia cerita, suatu saat saya lagi jalan-jalan sama Kanjeng Nabi. Tiba-tiba kita menemukan ada dua orang yang sedang bertengkar adu mulut, tukaran. Kakeane jangkrik awakmu, kayak gitu. Kan teman-teman, Pak. Tapi adu mulut. Nah, kemudian melihat itu Rasulullah bilang apa? Ya. Rasulullah mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan." Sungguh saya mengetahui satu kalimat. Idza qalaha,
apabila salah satu di antara mereka mengatakan kalimat tersebut, la dhahaba ma yajid, yang terjadi saat ini la dhahab, akan pergi, akan selesai nih seandainya mengatakan kalimat tersebut. Kalimat apa itu? Hendaknya mereka mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah coba niki ya, niki orang marah berarti gangguan psikologis atau marah, tekanan, kudu ngamuk, marah niki Pak. Tapi Rasulullah meresepkan hendaknya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Artinya apa? Orang yang sedang emosi, yang sedang marah, yang sedang terkena gangguan psikis, niki setan urun rembuk akan membantu untuk memprovokasi. Nah, gitu loh. Ya, mendengar kalimat Kanjeng Nabi semacam itu, hendaknya mengatakan ta'awud. Apa yang terjadi? Katanya sahabat Sulaiman bin Surd, ada yang baca surd, ada yang baca sort. Ya, kamu gak kerungu tak daune Kanjeng Nabi. Kamu gak mendengar apa yang diucapkan Nabi barusan. Tapi karena sudah terlanjur emosi, mengatakan apa? Lastu minal junun. Aku gak gendeng aku. Nah, itu orang tua, Nabi pun yang mengatakan kalau sudah kelewatan, masih Nabi sih ngomong ya mental. Nah, gitu ya. Makanya orang kalau sudah marah emosi, mau yang ngasih tahu gurunya, orang tuanya, kiainya, kalau sudah kelewat juga ngurus. Tetap lanjut. Sebab itu sebelum ketika terkena gangguan ini, dan pasti kena gangguan ini Pak, itu di manage sejak awal. Ya zikir tadi ku eling, cek gak kelewatan. Lek kelewatan ya supaya ngono mah. Nah niku gangguan setan. Nah, sekarang itu banyak Pak. Apa itu kalau gangguan psikis, lupa saya namanya. Pokoknya penyakit psikologis lah, itu banyak banget. Orang-orang masyarakat modern banyak yang terkena gangguan ini. Jadi merasa kayak dibisik-bisiki sesuatu nih. Ada juga bipolar nih. Bipolar niki kondisi psikologisnya nggak stabil ya, nggak stabil. Salah sithik ae rasane kudu ngepruki wong. Nah, itu namanya bipolar. Harus minum obat. Ini banyak penyakit semacam itu sekarang. Penyakit psikologis. Nah, dikasih tahu Allah Ta'ala, setan itu musuh yang nyata. Maka kamu jangan mengikuti mereka. Wa ani'buduni, dan hendaknya kalian menyembahku, beribadah kepadaku. Hadza siratum mustaqim, dan ini adalah jalan yang lurus. Maksudnya adalah alam amarakum antati'uni, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian antati'uni, hendaknya kalian taat kepadaku. Fa inna najatakum fi ta'ati amrina, karena sungguh najatakum, fa inna najatakum, kesuksesanmu, fi ta'ati amrina, itu karena kamu taat mengikuti perintahnya Allah Ta'ala. Kalau tidak taat, ya kamu pusing sendiri nanti. Kamu mau sukses, ya ikuti perintahnya Allah Ta'ala. Nah niku nggih. Masih lama isanya Pak. Berapa menit? 8 menit. Ya, seayat lagi nggih. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, walaqad adalla, dan sungguh banyak menyesatkan sampai setan tadi nih. Minkum, sebagian dari kalian, jibillan, ya, beberapa rombongan, katsiran, yang banyak. Qara ahlul Madinah wa Asim jibillan bitasdidil lam, ya, ulama ahli Madinah dan Imam Asim
Imam Asim ya imamnya kita juga. Makanya kalau kita baca ayat ini jibilan, karena kita dari bacaannya Imam Hafiz an Asim, bacaan Al-Quran kita nih kalau. Nah, mereka ini para ulama Ahlul Madinah dan Asim membaca jibilan bitasydidil lam, dengan mentasydid huruf lam, bukan jibilan, jibilan. Wa ma'naha, maknanya adalah al-khulq wal jamaah, adalah makhluk atau jamaah. Jadi walaqad adalla minkum jibilan katsira, dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian dari kalian, jibilan atau jamaah, wakeh, katsiran ya banyak. Ai adalla minkum asyaiton, maksudnya adalah adalla menyesatkan minkum sebagian dari kalian, siapa? Asyaitonu, setan, khuluqan katsira, makhluk yang banyak yang sudah disesatkan sama setan. Wa akhrajakum minat thariqil haq, dan setan itu telah mengeluarkan kalian dari jalan yang benar, ilal batil, untuk menuju jalan yang batil. Afalam takunu ta'qilun, ya, apakah kalian tidak menjadi menggunakan akal kalian? Ai tegese ma atakum khabar an halakal umam as-sabiqah, apakah tidak datang kepadamu kabar an halakil umami sabiqah, tentang hancurnya masyarakat terdahulu. Kenapa kok mereka hancur? Bi ta'ati iblis, karena mereka taat sama yang namanya iblis. Summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, idza dzanau minan nar, ketika mereka sudah mendekati neraka. Apa perkataannya? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadhihi, ini adalah jahannam, adalah neraka jahannam. Allati kuntum, yang mana sudah ada bagi kalian semua, tu'adun, dijanjikan. Iki loh, neraka jahannam yang dulu waktu kamu di dunia sudah dijelaskan. Islauhal yauma bima kuntum takfurun, masukilah neraka tersebut al yauma, pada hari ini, bima kuntum takfurun, ai udkhulu ila jahannam, bima kuntum takfurun, dengan apa-apa yang telah kalian ingkari sebelumnya. Ai maksudnya adalah udkhulu, masuklah kalian, ila jahannam, ke neraka jahannam, bisa babi kufrikum, karena sebab kekafirannya kalian, fid dunya, ketika di dunia. Napa kufur niku tertutupi, dikandani sing bener kok menutup diri, nutup kuping, nutup hati, kufur. Li'annakum kafartum fiha, karena sungguh kalian telah kafir di dalam dunia, ketika di dunia. Wa abattum al asnam, ada juga dari kalian yang malah nyembah berhala. Wal kuffaru yangkurunal kufra, dan orang-orang kafir mengingkari. Apa yang maksudnya kok yangkurunal kufra ini? Mengingkari kekufuran. Wa abattum al asnam wal kuffar. Ya intinya gitulah. Karena kalian waktu di dunia telah kafir. Wa ta'ati syaitan, taat kepada setan. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wallahi rabbuna ma kunna musyrikin. Mereka berkata, demi Allah, Rabbuna, wahai Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang syirik. Fa inda dzalika, ketika mereka mengatakan hal tersebut, yaqulullahu ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Insyaallah besok kita
kita bahas. Nggih. Intinya gitu, Allah dalam ayat tadi niki Allah mempertegas setan niku setan itu enggak benar, setan itu pasti senantiasa ngajak kepada yang tidak baik, masuk kepada Allah Ta'ala. Nah, jangan ikuti mereka. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan stempel setan itu adalah musuhnya kita. Kok kamu ngikuti langkah-langkahnya setan? Nah, berarti ini enggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa selamat di dunia dan akhirat, tidak mengikuti langkah-langkahnya setan, sehingga nanti kita di surga langsung OTW ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.